Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah masih bisa dipertemukan untuk mempelajari lebih mendalam tentang fisika untuk biologi. Masih dengan saya Yudi Guntara dari Pendidikan Fisika. Apa yang akan kita gali dalam video kali ini? Di antaranya ada 4 poin utama. Yang pertama yaitu menghitung debit fluida. Yang kedua, mengaplikasikan asas kontinuitas. Yang ketiga, mengaplikasikan persamaan Bernoulli. Dan yang keempat, menghitung viskositas suatu cairan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cek materinya, mulai dari yang pertama. Oke, materi pertama pada video kali ini berkaitan dengan debit atau flow rate. Apa sih itu? Jadi debit dengan simbolnya Q didefinisikan sebagai volume fluida yang melewati sebuah area pada waktu tertentu. Nah, di sini ada sebuah gambar penampang melintang dari sebuah pipa yang diisi oleh zat cair atau fluida. Nah, untuk kita lihat bersama ya, di sini ada luasannya. Kemudian si fluida tersebut jelas bergerak dengan kecepatan V. Kemudian di sini ada titik P. Kemudian di sini kalau misalkan kita lihat ada suatu volume ya, jadi luas alas dikali dengan panjangnya seperti tabung. Ya, ini sebagai sampel. Jadi untuk menjelaskan debitnya itu sendiri, karena debit itu sendiri adalah volume dibagi dengan waktu. Atau volume itu kan ini karena tabung, jadi luas alas dikali dengan tingginya A kali D per T. Atau bisa juga kita korelasikan dengan kecepatan aliran si fluidanya, maka luas alasnya ini dikali dengan atau luas si pipanya itu sendiri dikali dengan si kecepatan aliran fluidanya. Oke. Nah, si debit ini satuannya adalah meter kubik per second, atau kalau misalkan kita kaitkan dalam ilmu biologi, biasanya debit ini dinyatakan dalam satuan liter per menit atau L per min. Ini sama saja sih, yang penting nanti tinggal kalian konversi ya. Oke, selanjutnya contoh misalkan di sini, berapakah volume darah dalam metrik? Berarti kita harus ubah kalau misalkan ada satuan-satuannya yang belum ke arah metrik. Yang telah dipompa oleh jantung selama 75 tahun seorang manusia hidup. Asumsikan rata-rata debit darah dipompa sekitar 5 liter per menit. Jawabannya ya kita tinggal menggunakan persamaan tadi, di mana di sini yang diketahui kan ada waktu, kemudian di sini ada debit. Yang ditanyakan adalah berapa volumenya. Berarti kita pakai persamaan yang pertama, di mana Q sama dengan volume dibagi dengan waktu, sehingga kita rubah yang ditanyanya adalah volume sama dengan Q kali T. Kita masukkan yang diketahui Q-nya adalah 5 liter per menit. 5 liter per 1 menit dikali dengan 75 tahun. Cuma yang di sini yang harus kita ubah adalah satuannya karena diminta dalam bentuk metrik. Sehingga 5 liter itu berapa sih? Jadi 5 liter itu sama dengan 1 meter, 10 pangkat 3 liter. Ya. 1 meter kubik itu sama dengan 10 pangkat 3 liter. Kenapa? Masalahnya kan liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. Meter desimeter, jadi turun satu langkah. Kalau misalkan dari desiliter ke meter kubik berarti kan harus naik gitu. Nah, artinya di sini 10 pangkat 3, kemudian 75 tahun kita, karena di sini menit ya, minute. Berarti 1 tahun itu ada berapa hari? Ada 365 hari, kemudian dikali 24 jam, 1 jam itu mengandung 60 menit. Berarti ini menit per tahunnya, dikali dengan 75 tahun. Maka dihasilkan volumenya sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 meter kubik. Lumayan ya. Nah, ini bisa diasumsikan sebesar sekitar 200 ribuan ton air gitu ya. Darah, maksudnya darah selama 75 tahun itu.
Oke, selanjutnya kita bahas tentang asas kontinuitas. Jadi, ketika fluida tidak termampatkan atau bahasa Inggrisnya itu incompressible, melewati pipa yang berbeda radiusnya, jumlah fluida yang mengalir melewati titik manapun pada pipa dalam waktu tertentu adalah sama. Artinya, debitnya pun sama dalam semua titik dalam pipa tersebut. Inilah yang disebut sebagai asas kontinuitas. Nah, sebagai gambaran, misalkan di sini ada pipa dan beda luas penampangnya, namun dilewati oleh aliran fluida yang sama. Nah, di sini bisa kita lihat titik 1 dengan titik 2 itu debit di titik 1 dan titik 2 itu adalah sama. Bisa kita lihat di sini bahwa volumenya itu sebetulnya sama, namun memang bentuknya agak berbeda ya. Kalau yang ini tabung pendek, kalau di sini tabung panjang. Nah, artinya di sini berarti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bahwa di yang luasan ini, yang luas maksudnya luas areanya itu luas, maka si aliran fluidanya itu kelajuannya relatif kecil dibandingkan dengan si kelajuan pada pipa yang radiusnya itu kecil. Bisa kita lihat di sini disimbolkan dengan tanda panah warna hijau ya. Di sini lebih pendek daripada yang di titik kedua. Karena hubungannya adalah luasan ini akan mempengaruhi si alirannya. Jadi ketika ininya semakin luas, berarti kecepatannya kecil. Semakin kecil luasannya, semakin besar si kecepatannya. Makanya persamaannya itu adalah debitnya tetap sama, Q1 sama dengan Q2, atau debit di titik 1 itu sama dengan debit di titik 2, di mana A1 kali P1 itu sama dengan A2 dikali P2. Nah, ini sebagai latihan soal silakan kalian kerjakan. Jadi ada sebuah nozzle itu kayak lubang yang kecil ya, dengan radiusnya 0,2 cm dipasang pada selang taman dengan radiusnya 1 cm. Artinya ada perbedaan luasan ya. Laju aliran pada selang dan nozzle adalah 0,8 liter per detik. Hitunglah A. Kelajuan air dalam selang, kemudian B. Kelajuan air dalam nozzle-nya. Mudah ya, tinggal kalian tadi gunakan asas kontinuitas. Namun hati-hati di sini yang diketahui baru radius. Kalian harus cari luasnya. Selanjutnya, nah, cairan termasuk ke dalam fluida tak termanfaatkan karena volume atau densitas cairan tidak berubah dengan mudah ketika tekanan diberikan padanya. Jadi, ini merupakan definisi dari cairan atau fluida tak termanfaatkan ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kalau ada yang tidak termanfaatkan berarti ada yang termanfaatkan. Jadi kalau yang termanfaatkan itu dia kalau dikasih dengan tekanan, dia akan berubah densitasnya seperti udara ya. Nah, ini salah satu contohnya bahwa darah kita itu termasuk ke dalam yang tak termanfaatkan. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Contohnya, misal aplikasi dalam biologi terutama pada sistem kardiovaskular. Jadi ada suatu aliran yang melalui percabangan nih. Nah, darah dipompa dari jantung masuk ke dalam arteri. Nah, masuk ke arteri ini ya, setelah melewati arteri dia akan lanjut ke arteriol yang berupa cabang-cabang, terus masuk lagi ke kapiler yang lebih kecilnya, berarti cabang bercabang lagi gitu. Maka persamaan dari asas kontinuitasnya berubah menjadi masih tetap ya berlaku ya, artinya mau di arteri, di arteriol maupun di kapiler itu seharusnya debitnya sama. Namun di sini ada perbedaan, ada N1A1P1 sama dengan N2A2P2. Maksudnya di sini adalah N itu berupa cabangnya, jumlah cabangnya itu ada berapa. Gitu ya. Nah, nanti kalian coba lagi di sini sebagai latihan soal. Aorta sudah dijelaskan tadi, pembuluh darah utama yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Aorta memiliki radius 10 mm. Nah, kalian hitung A. Kelajuan rata-rata di aorta jika debit darah itu 6 liter per menit. Kemudian yang B, bila debit di aorta itu 6 liter per menit, kelajuan darah di kapiler sekitar 0,3 mm per detik.
dan diameter rata-rata kapiler sebesar 8 mikrometer. Mikrometer, coba cari ya, mikrometer itu kalau ke meter atau ke liter atau bagaimanapun itu sesuai yang ditanyakan seperti apa. Berapakah jumlah kapiler dalam sistem peredaran darah? Nah, yang ditanya adalah jumlah kapilernya. Ini berarti kalian pakai asas kontinuitas yang terakhir tadi dengan melibatkan N ya, berapa jumlahnya. Oke. Nah, ada lagi latihan soal yang ketiga. Saat darah melewati kapiler di suatu organ, kapiler bergabung membentuk venula atau vena kecil. Jadi dari cabang-cabang banyak itu ngumpul jadi satu. Nah, jika kelajuan darah meningkat menjadi 5 kali, nah ini menjadi fokusnya ya, 5 kali sebelumnya. Jadi kelajuan darah awalnya misal V1, berarti setelah masuk ke venula itu dia akan menjadi 5 kali sebelumnya. Nah, total luas penampang venula adalah 10 cm persegi. Berapa luas penampang total kapiler yang memberi makan venula ini? Berarti berapa luas totalnya dari si kapiler-kapilernya tadi. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah berapa banyak kapiler yang terlibat jika diameter rata-ratanya adalah 10 mikrometer. Silakan kalian hitung ya. Oke, selanjutnya itu berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Di mana di sini ada P tambah setengah rho P kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Kalau dalam fisika ingat, sesuatu besaran itu bisa dijumlahkan jika dia itu sama. Ini yang pertama adalah tekanan, besaran tekanan. Ini besaran apa? Ini sama, tekanan juga ya. Kemudian ini apa? Tekanan juga sama. Jadi di setiap titik persamaan Bernoulli ini konstan. Tetapi dengan catatan untuk fluida yang tak termanfaatkan dan tidak ada gesekan. Kalau misalkan ada gesekan, ya tidak berlaku ini ya. Kemudian yang fluidanya yang tak termanfaatkan gimana ya? Berarti tidak juga. Nah, kemudian bila ingin mengidentifikasi dua titik, maka persamaan menjadi tinggal kalian tambah indeks 1. Berarti ini di titik pertama, ini di titik kedua. Kalau kita lihat dengan seksama, ini persamaannya hampir mirip seperti persamaan hukum kekalahan energi ya, mekanik. Nah, jadi sebetulnya persamaan Bernoulli ini kenyataannya merupakan konservasi energi juga untuk fluida tak termanfaatkan tanpa ada gesekan. Sama ya, untuk persamaan hukum kekalahan energi mekanik juga kan berlaku ketika dia tidak ada gaya eksternal yang berpengaruh gitu. Nah, kita bisa lihat kemiripannya. Di sini setengah rho P kuadrat itu sama dengan, kalau kita rho-nya ganti, rho itu kan massa jenis M per P ya. Kita masukkan rho-nya M per P, berarti M per P. Nah, setengah MP kuadrat ini adalah kinetic energy per volume. Jadi bisa dikatakan pada suku kedua ini, kita anggap bahwa dia itu merupakan kinetic energy per volume. Energi per volume sebetulnya, satuan volume. Kemudian yang ketiga, nih rho GH. Rho GH itu sama dengan MGH per P. Kita rho-nya ganti lagi M per P, di mana MGH itu merupakan potensial energi atau energi potensial per volume ya. Kemudian P-nya itu sendiri merupakan adalah energi per volume. Berarti sebetulnya ini merupakan konservasi energi juga, namun dalam hal ada satuan per volumenya gitu ya. Makanya kalau misalkan kita ingat energi kekalahan energi mekanik, ini seperti sukunya si kinetic energy, ini sukunya si potensial energi, berkaitan dengan ketinggian. Kalau ini berkaitan dengan kelajuan. Setiap benda atau setiap si fluida yang memiliki kecepatan pasti memiliki suku ini, kemudian yang memiliki ketinggian memiliki suku ini. Nah, kemudian persamaan Bernoulli pada fluida statis. Seperti yang kemarin sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi fluida statis atau fluida yang tidak bergerak. Berlaku juga persamaan Bernoulli. Namun ada yang hilang sukunya, di mana? Yaitu suku kedua yang memiliki kecepatan atau kelajuan ya. Makanya persamaannya jadi tinggal P1 plus rho GH1 sama dengan P2 plus rho GH2.
Atau jika disederhanakan, misal ketinggian H2-nya itu dianggap 0, maka P2 min P sama dengan P1 plus rho GH1 atau delta P itu sama dengan rho GH. Di mana rho GH ini adalah tekanan hidrostatis kemarin ya. Kita ingatkan seperti yang berlaku pada infusan. Jadi infusnya di atas, kemudian kitanya di bawah, H keduanya kan 0. Selanjutnya persamaan Bernoulli pada kedalaman konstan. Itu berarti H-nya sama. Maka si persamaan Bernoulli-nya disederhanakan menjadi P1 plus setengah rho P1 kuadrat dan sebagainya. Artinya si suku yang ketiganya itu hilang. Nah, ini beberapa contoh dari persamaan Bernoulli-nya. Ada si kompor ya. Kompor di sini, kemudian ini kayak parfum tuh, penyemprot parfum. Kemudian ini water heater dan ini untuk penyembur si air ya. Jadi kurang lebih inilah persamaan atau aplikasi dari persamaan Bernoulli. Oke, lanjut. Nah, ini latihan soal yang harus kalian kerjakan lagi. Yang keempat, di mana ada selang pemadam kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran. Nah, struktur utama dari alat pemadamnya itu memiliki diameter 6,4 cm. Misal selang seperti itu memiliki debit 40 liter per detik dan tekanannya 1,62 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Selang naik 10 meter menaiki tangga ke nozzle yang memiliki diameter 3 cm. Dengan asumsi hambatan diabaikan, berapa tekanan di nozzle-nya? Nah, berarti kalian harus menggunakan si persamaan Bernoulli tadi. Oke, selanjutnya itu berkaitan dengan viskositas. Apa sih viskositas itu? Jadi, gesekan atau tahanan dalam fluida didefinisikan dalam hal gesekan antar lapisan. Atau bisa dikatakan juga sebagai ukuran kekentalan suatu zat cair. Ini lebih identiknya dengan zat cair ya. Cairan yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas rendah dan begitupun sebaliknya. Artinya, kalau viskositasnya tinggi berarti zat cair tersebut cenderung akan sulit untuk mengalir. Nah, persamaannya adalah bentuknya seperti N ya, tetapi ini dibacanya eta. Eta sama dengan F kali L per V kali A. Di mana si etanya itu adalah koefisien viskositasnya dengan satuannya adalah Pascal skon ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ada suatu luasan. Jadi ini ibaratnya kayak zat cairnya gitu ya. Zat cairnya ketika mau bergerak itu susah banget kalau misalkan dia kental. Maka bisa kita lihat di sini ada luasannya, ada kecepatannya, ada gaya, kemudian ini L-nya. L di sini ya, maaf ini harusnya L besar. Jadi L. Nah, ini nanti ketahuan berapa koefisien si viskositasnya. Nah, ini bisa kita lihat ada beberapa jenis zat cair, diantaranya ada air dengan darah. Sejujurnya kalau viskositas itu sendiri dipengaruhi oleh suhu ya. Misal di sini air ketika 20 derajat viskositasnya itu dalam satuan milipascal skon itu 1,002. Kemudian ketika dinaikkan suhunya 37 derajat, dia akan turun 0,6947. Artinya, ketika suhunya dinaikkan, kecenderungan si air untuk mengalir lebih tinggi itu adalah di suhu yang tinggi. Begitupun darah. Di awal darahnya itu 3,015, ketika dinaikkan suhunya 37 derajat, 2,084 turun ya viskositasnya. Artinya darahnya semakin encer kalau dipanaskan. Latihan yang terakhir adalah latihan soal nomor 5, di mana di sini ada larutan glukosa yang diberikan pada infus memiliki debit 4 cm3 per menit. Berapakah debit yang baru jika glukosa diganti oleh darah utuh yang memiliki densitas yang sama, tetapi viskositasnya itu 2,5 kali glukosa. Nah, semua faktor lainnya tetap konstan. Silakan kalian hitung itu berubah jadi berapa tuh si debitnya yang baru ya. Itu pakai persamaan si tadi yang viskositas. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini tentang fluida dinamis berkaitan dengan tadi banyak hal yang disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya.
Dan silakan kalian kerjakan latihan 1 sampai 5 ini, latihan soal 1 sampai 5 dalam kertas lembar, kemudian kalian scan, masukkan ke Spada. Oke, tetap semangat dan kita ketemu lagi minggu depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.